people, beautiful soul. Welcome back again to my channel, yo, Divine Vivi Reading. How are you guys? Today's reading kita akan membahas di reading Namzi Couple. Namzi Couple ini adalah Nam Jo Hyuk sama Bae Suzy. Mereka ini drama terakhir mereka adalah Startup ya. For your information, gue demen ngeliat couple ini ya. Chemistry-nya oke banget menurut saya. Nah, siapa namanya? Sebenarnya kakak udah shuffle kartu dari tanggal 1 Februari. Cuman karena waktu itu saya belum selesai nonton dramanya, masih di pertengahan, kayaknya gue ntar bias deh. Gue pengen detail gitu loh, lebih meresapi gitu loh ya. Kakak kocok lah lagi hari ini setelah kakak selesai kemarin full episode. Dan kakak juga lihat BTS-nya. Nah, di sini kartu sebelah kiri adalah seperti biasa wanitanya, si Mbak Bae Suzy. Sebelah kanan adalah Mas Nam Jo Hyuk. Seperti biasa kakak pengen kasih masukan atau information mengenai deep reading. Deep reading is deep reading. Kita sebagai tarot reader membacakan getaran energi yang terjadi saat ini, karena kakak menarik getaran energinya diniatkan tanggal 8 Februari. Nah, at the very current moment, bukan pada saat mereka berakting, ya kan. Ini adalah akumulasi perkembangan rasa mereka dari yang sudah mereka jalani bersama, interaksi mereka sudah mereka jalani bersama. Nah, kemudian daripada itu, namanya deep reading ini kan bukan berdasarkan permintaan dari si aktor atau aktrisnya, tapi kita sebagai tarot reader yang menarik, mentaps, kalau kita bukan menarik ya, mentaps their energy, ya kan. Nah, keakuratan, keabsolutan bukan milik tarot. Jangan menuhankan tarot, anak-anak. Menuhankan Tuhan yang Maha Esa. Ya, tarot itu adalah tools atau alat bagaimana semesta berbicara. Tapi keabsolutan itu milik Gusti Allah ya. Dan karena di sini di reading ini bukan atas dasar permintaan aktor dan aktris, tidak bisa aktris yang bersangkutan kita bacakan tidak bisa 100% akurat. Dengar, tidak bisa 100% akurat ya, kecuali si aktornya datang ke saya, Kak Vivi, aku dibacakan dong. Di situ terjadi exchange energi, kerelaan dari kedua belah pihak yang membaca dan dibaca. Itu a very different thing ya. Kalau deep reading without their concern, ya saya harus buka pikiran kalian ya, maksimal bisa 75% aja sudah sangat keren ya. Ini yang mungkin yang tidak banyak diberitahu oleh para tarot reader di luar sana ya, karena harus terjadi surrendering di sini, bukan surrendering ya, keikhlasan kalau mau sampai mendekati sempurna. Saya nggak bisa bilang sempurna karena saya selalu bilang kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Oke, nah sekarang kita lanjut ke our couples ya. Saya lihat dulu Bae Suzy ini seorang Libra. Libra itu orangnya penuh pertimbangan sudah pasti. Dia juga orangnya analytical loh gitu-gitu. Orangnya easy going ya. Kemudian dia kalau ada sesuatu yang tidak terjadi sesuai dengan apa yang dia inginkan, suka gampang gelisah. Orangnya suka gampang gelisah dan juga bisa moody, kadang tidak, suka seperti itu orangnya ya. Kemudian dia juga pengen keseimbangan antara dunia inner, spiritual dan duniawinya. Kemudian orang Libra itu kalau yang cantik banget, keren banget ya, graceful gitu loh ya. Kemudian karena numerologi 7 itu makin menambah combo, ibarat kata seorang susu combo keren, bukan combo gimana ya, menambah kombonya dia, kombinasinya dia gitu loh. Karena 7 itu angkanya mystical number. Orang angka 7 itu orangnya misterius ya. Kemudian punya spiritual connection dengan higher self, dengan Tuhan, dengan angel. Kemudian dia senang filosofi. Kalau dia seorang yang tekun membaca, dia benar-benar baca hal-hal yang bersifat yang mengempower jiwa dia. Itu udah pasti tuh kalau kayak begitu. Kalau seorang 7 yang memang demen learning dan berpikiran sangat terbuka, dia pasti akan
demen menggali dirinya, dan orangnya tuh sebenarnya penyendiri, bukan karena kesepian, tapi dia tuh senang ketenangan. Dia menyukai me, myself, and I. Dia suka menyukai me time orangnya, ya. Kemudian dia mencerna segala hal, what happen, segala macam tuh dia suka apa ya, kayak kalau kamu bilang picky ya, choosy, karena dia orangnya tuh she only wants the best. Orang 7 tuh mungkin orang melihat ih complicated, but no, dia punya standar untuk her life, her choice gitu loh. Jadi orang melihat dia tuh picky, padahal maksudnya bukan seperti itu. Dia very very memiliki high standar bagi dirinya sendiri, karena memang seorang angka 7 ini once she fall in love, all out, very determined, very hard worker orangnya, ya. Kemudian secretive, jadi gini, kadang bisa ketebak, kadang enggak. Jadi tuh seorang angka 7 tuh, misalnya kamu kenal orang yang punya life path numerologi 7, itu belum tentu kamu kenal dia 100% loh. Dia punya sesuatu yang dia hidden for herself, karena dia nggak bisa semuanya dikasih keluar. Dia harus punya sesuatu yang buat diri sendiri, yang hanya gue dan Tuhan yang tahu. Paham nggak maksud gue ya? Paham dong ya? Oke, pertanyaan kakak cuma satu sih, geng. Apa tuh? Bagaimana perasaan seorang Suzy kepada si Mas Nam Jo Hyuk, ya? Kakak kita flashback dulu ya. Bayi Suzy ini lahir 10 Oktober 94. Tadi kan saya udah kasih lihat numerologinya dia sama bintangnya dia. Dia dalam naungan bukan dewa Venus, planet Venus ya, planet yang melambangkan asmara atau amor ya. Orangnya juga mengagungkan cinta. Oke, Cila mengagungkan cinta kayak lagu. Nah, terus kemudian cinta yang benar, bukan cinta abal-abal, maksudnya, paham dong maksudnya. Nah, kemudian apa maning dia debut dari tahun 2010. Film atau drama yang kakak inget tuh yang sama Lee Seung Gi, yang Vagabond, sama Lee Seung Gi lagi, yang drama Saeguk, drama yang pakai baju-baju kuno, baju-baju masa dulu, baju-baju tempo dulunya si orang Korea, kerajaan-kerajaan gitu deh. Nah, terus kakak ingat dia pernah jadi cameo di filmnya di drama Kim So Hyun sama si Jun Ji Hyun, My Love from Another Star. Terus kakak ingat lagi Mbak Suzy ini juga pernah main waktu dulu masih muda banget sama Mas Kim So Hyun juga. Aku lupa nama dramanya. Pokoknya itu yang saya kenal, yang saya tahu tentang seorang Suzy. Terus dia natural beauty pastinya, ya kan. Nah, Mas Nam ini, kita ke Mas Nam. Mas Nam ini dia seorang Pisces, 22 Februari 94, sama-sama umur 26 tahun ya, Jack. As for your information, Pisces ini orangnya very very mental emosionalnya tuh kadang-kadang very sensitif. Jadi gini loh, di antara semua zodiak yang paling sensitif Pisces ini, si Pisces paling sensitif orangnya. Orangnya hatinya lembut gitu ya, tapi juga kreatif sih orangnya gitu loh. Terus dia tuh seorang Pisces itu suka senang menjadi bagian dari sesuatu yang besar, misalnya bagian dari industri perfilman Korea, bagian dari apa, mungkin bagian dari charity. Pokoknya senang berbuat sesuatu yang big gitu loh, ya. Kemudian suka berimagination, kuat dalam imajinasi. Orangnya highly artistic. Apalagi dia numerologi 11 ya, highly artistic orangnya. Kemudian dia tuh senang mengekspresikan diri di tempat yang tepat gitu loh ya. Kalau dia tuh cocoknya jadi artis, writer, pokoknya sesuatu yang bersifat artistik. Jadi bukan nggak boleh jadi pebisnis, boleh, tapi dia punya sisi-sisi itu. Dia punya sisi artistik dalam jiwanya gitu loh. Kemudian orang Pisces ini kebanyakan orangnya psychic dan deeply spiritual. Kalau dia mendalami spiritual bisa mendalami banget gitu loh. Terus psychicnya tuh jalan deh, intuisi dia tuh tajam. Oke? Nah, kemudian apalagi tuh, karena dia angkanya 11, 11 itu angka master number lagi, spiritual number. Jadi memang life purpose-nya dia adalah spiritual journey. Orang bisa jadi seorang leader, tapi dia lebih difokuskan kepada awakening, ya, discovering, ya, menemukan diri sejatinya, menemukan tujuan hidupnya atau misi hidupnya dalam kehidupannya saat ini. Kemudian orangnya ya pasti moody, pasti gampang berkawan kalau saya lihat angka 11 itu. Kemudian dia tuh punya purpose kuat. Kalau orang yang bisa bersifat spiritual, bisa bersifat humanis atau sosial, whatever.
ya, tapi orangnya biasanya angka 11 itu cobaannya tuh melebihi orang paling gila ya. Ya kita semua punya cobaan ya, tapi karena mereka ditempa karena mereka memang life path 11, mereka tuh ujiannya tuh di atas rata-rata sedikit daripada yang bukan master number gitu loh. Kemudian spiritual person ini dia juga orangnya ya kalau udah intuitif mah pasti intuitif, perasa sangat perasa. Udah Pisces angkanya 11, well, ya kan? Juga mempunyai kedekatan sama higher self, sama angel, dan kalau saya bilang old soul. Ya, jadi si Mas Nam ini orangnya old soul tapi badannya muda. Walaupun dia masih 26 tapi dia udah old soul menurut saya ya, karena saya lihat dari kartu-kartu tarot yang tersebar nih yang sudah saya kocok. Oke. Nah, Mas Namjo sejujur aja saya baru lihat dia di film startup ini, saya belum lihat dia di another drama, tapi saya pernah lihat BTS dia sama Lee Sung Kyung ya di Kim Bok Ju, Wait Fairy apa gitu, saya lupa judulnya. Terus katanya pernah ada hubungan asmara sama Lee Sung Kyung tapi putus whatsoever. Nah, kalau di sini saya fokus sama current energy antara Namjo sama si Suzy kan. Jadi saya lihat tipikalnya si Mas Namjo ini orangnya maskulin, ibarat kata laki banget gitu ya. Tetapi dia juga nggak mau gegabah. Jadi kan dia juga orangnya peka dengan segala hal. Mungkin awkward ya, sedikit awkward, tapi dia orangnya peka banget, sangat peka, sangat mengerti orang lain, sangat lembut hatinya gitu loh. Aduh, oke. Anyway, sekarang kita lanjut ke pembacaannya langsung. Nah, tunggu sebelum pembacaan, aku ingat kayaknya kalau nggak salah nih, Mas Nam Jo Hyuk ini dia sempat modeling ini. Dia mulai modeling tahun 2013, kemudian Nam Jo Hyuk ini mulai debut di film 2014 ya, belum lama sih ya, belum ada 10 tahun ya. Tapi oke lah, kita lanjut aja ke Mbak Suzy-nya. Pembacaan Mbak Suzy. Pertanyaan saya cuma satu. Hai Mbak Suzy, how you see Nam Jo Hyuk? How do you feel to Nam? Ya. Di sini kartunya Nine of Pentacle, Magician, Four of Wands. Nine of Pentacle adalah seorang wanita yang sudah mapan, menikmati kehidupan yang indah, yang luxury. Bukan berarti dia pamer kekayaan, tapi berkecukupan lah gitu ya. Dan dia menikmati kerjasama yang terjadi antara dia dengan Mas Nam. Di sini ada kartu The Magician, itu adalah Major Arcana. Major Arcana itu melambangkan dia seorang versatile. Suzy itu dia bisa meng-create things ya. Dia sangat resourceful dan very skillful. Dia pintar, dia cerdas. IQ juga oke. IQ-nya dia intelligence-nya tuh kuat gitu loh. Dia bisa meng-create sesuatu menjadi apa yang dia mau. Baik itu di lokasi syuting, baik pun chemistry ataupun membangun chemistry dengan lawan mainnya. Dan apa yang dilihat dari seorang Nam ini asik. Aku senang berpairing sama dia dalam drama ini. Ya, orangnya asik, gue bisa berharmoni dan very stabil. Paham ya? Aku melihatnya orangnya asik banget, dan gue gimana ya kalau gue bilang bekerja sama si Mas Nam ini membuat gue tuh jadi semangat gitu loh, karena ternyata tektokannya enak gitu loh. Oke, dan dia melihat suatu hal yang stabil dalam great chemistry lah ya. Ini kan dua wands-nya. Great chemistry ya antara mereka berdua. Kemudian saya minta clarifier. Nine Pentacle clarifier ada Hangman. The Hangman gini. Walaupun sekarang gini. Saat ini fokusnya Suzy adalah fokus menikmati her achievement. Menikmati apa yang udah dia raih dari karirnya dia sebagai actress ya. Baik itu financial, baik itu fame, ya, baik itu fans, baik itu another project, dia menikmati itu. Kartu The Hangman. Oh, gue lagi menikmati pundi-pundi gue lagi menikmati koin-koin gue, ibaratnya itu. Gue lagi menikmati apa sih namanya, kesuksesan gue. Karena kan Bae Suzy kalau nggak salah dijuluki The Korean Sweetheart, ya kan? Juga terus ada gitu, The Magician clarified by the world. Gue gitu loh, pokoknya whatever she touch turn into gold. Karena The Magician clarified by the world. Ini orang terlepas dari dia kerja keras, dia jago loh.
jago memilih project, ya, pinter dia memilih peran. Jadi dan kalau ketika dia membintangi all out, dan dramanya booming gitu loh. Entah booming, entah laku, entah laris, whatever dan kalian menerjemahkannya. Nah, makanya dia tuh lagi menikmati lah. I'm sedang menikmati kesuksesan saya, sedang menikmati pundi-pundi emas saya. Pundi-pundi bukan, emang itu kan hasil kerja keras dia ya bos. Menikmati keterangan saya, menikmati hasil yang jerih usaha saya, jerih payah usaha saya. Nah kemudian ada kartu The Four of Wands sama Seven of Wands. Gue sih sama 6 I'm fine, I like him. Great chemistry, great friends. Gue bisa bilang great friendship ya, friendship yang terjadi. Karena mereka kalau nggak salah satu manajemen, Jack, ya kan, satu manajemen. Nah kemudian satu manajemen ini terus dia melihat 6 tuh oke, 6 asik, 6 cool ya, tektokannya enak, feedbacknya asik, diajak ngobrol oke. Tapi Bae Suzy orangnya juga protektif buat dirinya sendiri. Ada kartu Seven of Wands. Bagaimanapun mereka sama-sama fellow actors ya, competition, persaingan tipis-tipis pasti ada. Memperebutkan peran atau memperebutkan brand ambassador dari produsen-produsen besar pasti ada, kagak bisa dibohongin. Nah di sini Bae Suzy gue oke bergaul sama lo, gue oke kenal sama lo, gue oke kita punya apa sih namanya menjadi fellow actors. Tapi wait, gue juga punya goal, gue juga punya ambisi. Karena kartunya tongkat guys, kartu tongkat itu passion, ambisi, hasrat, pengen sesuatu tuh cepet gitu loh, kayak gitu loh ya. 7 tongkat lagi. Tapi universe minta si Bae Suzy itu untuk apa ya namanya careful in apa ya, dia boleh trust, dia orangnya juga nggak dapat percaya sama orang sih ya, dia boleh trust ya, tapi jangan terlalu lugu gitu loh. Nah ini yang Bae Suzy praktekkan dalam how dia berinteraksi dengan fellow coworker, fellow actors ya. Ini buat kebaikan kan, seperti saya bilang, dia orangnya sekretif. Even though kamu tahu dia, misalnya kamu kenal dia, tapi itu tidak 100%. Ada beberapa persen yang simpen buat ini. Itu langkah 7. Dan ini kartunya Seven of Wands. Oke? Kemudian bottom of the deck Bae Suzy adalah Wheel of Fortune. Gila ini orang, Wheel of Fortune ya, keberuntungan, karma bagus gitu loh. Nah, jadi gini. Dia memandang pertemuan dia dengan seorang Nam dipasangkan di drama startup dan segala itu adalah faktor luck dong. I'm very lucky to bisa berinteraksi dan dan syuting bareng dengan seorang Namjo gitu loh ya. Maybe ini udah takdir kita, is already, memang udah rezeki kita berdua harus bertemu, bergaul, menjadi pasangan di dalam suatu drama, terus chemistry-nya bagus gitu loh. Memang udah jatahnya mereka begitu gitu loh. Memang udah ada garis apa ya, garis takdir yang menemukan mereka di satu project seperti itu. Dan bagi Bae Suzy is very fortunate ya. Dia merasa sangat beruntung dengan hal itu dan dia sangat senang gitu, karena dia merasakan dia tidak ada bad energy toward Nam. Dia menghargai, he respect him a lot in many ways gitu loh. Oke, lanjut. Sorry saya ulang ya. Jadi si The Wheel of Fortune adalah kartu luck, kartu destiny, kartu karma juga bisa. Nah di sini beliau ini, Miss Suzy ini melihat Namjo ini, wow, I'm very lucky to be a part of the team in startup. I'm quite lucky aku bisa berakting, bekerja sama dengan Namjo. It could be my karma or my destiny, my good karma ya kita bilangnya, jangan my bad karma, it's different thing ya. It could be my good karma that I can cooperate with him. I'm very surprised and I'm very, karena situasi kerjanya juga enak pada saat itu. Jadi dia tidak punya bad energy toward si Namjo. Bahkan gue tanya lagi, terus apa yang kamu lihat dari seorang Namjo, Miss Bae Suzy? Dia bilang apa S Diamond tuh ibarat kata, gue mau mengenal Namjo lebih lagi. Dia bisa menjadi one of my close circle. Belum pacar, listen, bukan kartu cup soalnya. One of my close circle, pertemanan sehat, pertemanan dekat, persahabatan yang baik.
ya, dan gue menghargai itu, dan gue mau kalau memangnya nanti gue lebih mengenal Namjoon lagi secara personal, aku sangat open mind about that. Terus di bawahnya Bae Suzy 7 diamond, 7 YG, karena Bae Suzy tipikalnya bener-bener gila kerja, banyak ide-ide, banyak goal-goal dia yang ingin dia manifestasikan, ya, dan dia orangnya resilient, perseverance, kuat bertahan dalam menghadapi badai atau ujian dalam dunia keartisan ini ya saya, dan orangnya senang punya rencana-rencana yang produktif Mbak Suzy ini. Jadi dia masih melihat coworker, kita biar tenang, nanti ada sesuatu ya. Ini wanita cerdas banget sih, ini wanita very careful dalam mengambil choices about her life ya. Oke, lanjut ke Mas Namjoon. Alright. Hi, Mas Namjoon. Let me know about you. How you feel toward this guy? The Hierophant, 2 of Wands, 10 of Cups. Kalau saya terjemahkan dalam bentuk story ya, The Hierophant ini juga Major Arcana ya. Dia orangnya menjaga tradisi atau kepantasan umum dalam bersosialisasi dengan rekan kerja. Saya nggak tahu kalau orang Korea itu kalau sama rekan kerja itu seperti apa, pembawaannya, attitude-nya seperti apa, tapi dia sangat menjaga itu. Dia sangat menjaga relationship dia dengan Suzy ya, in terms of friends gitu ya. Kemudian di sini keluar kartu 2 of Wands. 2 of Wands ini adalah banyak hal yang pengen dia tuh 2 tongkat ya. He wants to know her more. A lot of curiosity in his mind in order to get to know her well ya. Jadi banyak hal yang pengen dia discover dari seorang Suzy ya. Because of what? 10 of Cups. This guy already has a crush. 10 of Cups, the bottom of the deck, Knight of Cups. 10 of Cups is symbol of happiness ya, fulfillment, sesuatu yang membuat dia tuh bahagia, fulfillment ya, belonging, merasa cocok meong sama si Mbak Suzy, berakting, berkawan, berteman, mystery ya. Dan dia naksir deck karena bottom of the decknya Knight of Cups. Knight of Cups itu adalah seorang lelaki ya, kita bisa bilang ya, yang ingin memberikan cupsnya, cangkir cintanya. Oke. Despite of his past ya, ini kan kita baca current energy bos gitu ya. Dia ingin menawarkan ininya, hi, I want to come to you to give you my attention gitu lah ibarat kata. Nah, kemudian gue minta clarifier, the Hierophant, clarifier, balance of Swords. Gini loh, dia Namjoon merasa he has to keep his connection dengan Suzy sebagai rekan kerja dalam situasi yang baik, yang harmonis, yang akur ya. Karena orangnya cepet ini ya, apa ya, anxiety. Nine of Swords ini Namjoon ini orangnya apa ya mbak ya, suka anxiety berlebihan. Kadang-kadang kalau ada sesuatu yang bisa terjadi salah gitu loh, tidak berkenan gitu loh, dia harus jaga itu karena dia gelisah. Dia juga nggak mau kehilangan good relation sama Mbak Yu sebelah ini ya. Dan dia tahu tadi kan saya bilang kan dia pengen mengenal lebih jauh si Mbak Suzy-nya, pengen discover tentang dia lebih jauh, mengenal siapa kepribadian Mbak Suzy. Pasti dia punya curiosity untuk mengenal dia lebih jauh karena dia merasa punya strength, kekuatan atau ikatan bonding, entah sebagai apa, aku nggak bisa bilang karena belum dating web ya, apa belum terjadi sesuatu yang romansa yang gimana, kayak gimana ya mbak gitu loh. Kita boleh ya suka tertarik sama seseorang ya, bisa di partner kerja kita atau segala macam ya, karena dia merasa kayak punya strength, connection atau bonding. Kalau kartu strength ya ampun, tapi menjelaskan karena semua bang ada Pak Namjoon. Jadi dia punya, boleh lagi gue jadi tersepona. Jadi itu dia punya apa ya, rasa, gue merasa sama Bae Suzy ini secara connection gue tuh cocok
gitu ya. Kemudian walaupun dia kontrol perasaan itu, karena orang strength ini berarti gini, oke, gue merasa fine when I'm with her, but I have to control my feeling. Aku tidak bisa ambiar, ya, aku juga harus kontrol perasaanku supaya aku juga tidak baper, gitu ya. Dia selalu punya rasa compassion, dia selalu punya rasa sayang, caring. Gue bilang caring aja, ntar pada salah kaprah nih viewers yang pada apa ya, negative thinking. Karena ini kan perjalanan hati, Jack, gitu loh. Let it be lah, let it be, ya. Bukan kita yang cocok-cologi, bukan kita, tapi semesta nanti akan yang mewujudkan jika memang mereka harus bersama atau tidak, gitu loh. Oke, secara couple ya. Nah, back. We're not talking about the couple, back to Namjoon. Okay, I have a strong connection to her as a friend, as a good friendship whatsoever, gitu ya. Dan aku selalu mengasihi Suzy. Siapa sih nggak sayang sama Suzy? Kalian lihat fansnya sayang, gitu loh. Apalagi dia, friendship mereka bagus. Apalagi dia. Oke, paham ya? Nah, kemudian Lady Fire Ten of Cups adalah the High Priestess. This guy, kalau saya boleh bilang dari pengalaman saya baca tarot, the High Priestess, the Hierophant, the Strength, this guy kecil-kecil cabai rawit. Dalam arti kata gini loh, Beb. Gue bacanya gimana ya, geng? Dalam arti kata gini, dia ini memang muda, masih 26 tahun kali ya, pada 27. Tapi jiwa dia itu tua, old soul. Wisdomnya jalan ini orang. Intuisinya jalan. The High Priestess itu simbol seseorang yang gimana, Beb, adalah punya tingkat kesadaran tuh di atas rata-rata manusia pada umumnya. Dia nggak selebor, geng. Suka sangat, saking dia very sensitive, dia suka menjaga perasaan orang lain. Dia takut salah, kayak kikuk gitu loh. Bukan kikuk sih, gimana ya, bukan kaku, kayak pokoknya dia sangat menjaga dia. Karena ada the Hierophant, the High Priestess. Norma-norma yang memang menjadi norma-norma umum gitu loh ya, dia akan hargai itu. Tradisi lah gitu loh. Gimana sih kalau kita berrelationship sama orang, berkoneksi, berteman sama orang, atau punya hubungan kerja sama orang, itu dia sangat jaga orangnya. Begitu. Ya, dewasa ya kamu ya, Mas Bro. Oke. The bottom of the deck, the Knight of Cup, Naksir. Oh, ini gue bilang Naksir. Kalau King of Cup, another thing. Ace of Cup, another thing. Ya, ini could be apa namanya? Bukan could be. Ini Naksir. Dia bukan page, tapi udah Knight. Pada Naksir, udah ya, dia akan membuat Naksir. Siapa yang Naksir by Su? Just thinking. Inner peace dulu sebentar. Let's go to the bottom. Meritil lagi. Singkirkan dulu. Oh, ini belum, geng. Oh my god, I'm so sorry. Nah, gue nanya dong pakai kartu Remi. Oke, jadi ceritanya seperti itu ya, Mas Namju. Let's go to kartu Remi Anda. Terus, what do you feel more about Bae Suzy? Well, I'm very blessed. Ya, aku merasa karirku pun juga naik. Gara-gara gue di-pairingin sama Suzy. Fans Suzy pun jadi kenal Namjo lebih jauh. Fans Namjo pun juga jadi kenal Suzy lebih jauh. And bagaimana gue lihat ini keren banget ini dramanya ya. Apa karakter yang karakter si Namjo ini kan gimana ya? Di drama ini kan dibikin sebagai dia ingenious tapi nggak pede, ya kan? Nah, pas banget tuh buat seorang Namjo, dia pas banget ngebawain karakter tersebut di drama tersebut. Nah, dia melihat, well, aku merasa sukses sama Suzy. Suzy itu men-trigger saya untuk menjadi lebih baik dalam berakting, oke? Kemudian gue merasakan kecantikannya, grace and beauty. Gue melihat kecantikan seorang Suzy dan keanggunan seorang Suzy, ya kan? Dan gue merasa stabil waktu gue berkarir atau waktu berakting di situ. Di drama itu gue merasa sudah mengeluarkan my potensial, cile. Oke, terus ke bawah lagi Six of Love tuh kan, Six of Love lagi kartunya. 6 hati ini Mas Nam sudah benar-benar ya. Ya, Mas Nam ini kalau saya bilang sering mengingat, mohon maaf Mas Nam, kalau di kartu Six of Cup, kalau di kartu Remi 6 hati.
mengingat-ingat ketika berinteraksi sama Mbak Suzy, baik BTS, baik lokasi syuting, baik gue nggak ngerti apalah pokoknya. Dia suka keingatan, ih asik loh ya, bla bla bla, reminiscing the past kalau bahasa Inggrisnya. Kemudian kalau kamu lihat sebagai kacamata spiritual, jika kamu percaya dengan reinkarnasi, karena majority Korean people believe in reinkarnasi, mereka punya hubungan past life yang sangat hetero. Makanya instant connectionnya itu keluar setrang, gak bisa dininai. Hahaha. Oke, past life relationship mereka, I don't know. Mereka dulu ketemu sebagai apa, we don't know. Itu mesti dikupas lagi. Dalam banget berapa jam tadi. Nah, ya pokoknya mereka punya past life relationship yang sangat erat. Jadi begitu ketemu langsung juawa langsung, ih kayaknya enak banget ya, ih nyambung deh Jack, kayak gitu, ngerti nggak? Instant recognition kalau bahasa Inggrisnya lah, whatever. Oke, lanjut kita ke bawah. Oke, ini udah clear ya di atas ya, biar naik ke atas kartunya. Inner peace. Oke, meritil lagi. Ya udah Mbak Suzy, you still focus about your work, about your goal, about your ideas, lalalala. Nah, what else that you have for Namju? Well, I just want dia mendatangkan rezeki, abundance. Sama-sama mendatangkan rezeki ke satu dan yang lain. Pokoknya kita keren. Aku suka dengan our drama yang terakhir itu. Kita good combination, dan my rezeki makin let it flow gitu. Maksudnya makin ya, kontrak ada terus lah buat seorang Suzy ya, never stop ya. Dan dia sangat ya udah, si om ini merejekenin ai gitu loh, ke bahasa kita. Nah, karena Eka finisirin, Eka buka dong kartu romance oracle card. Jejel. Di sini Mbak Suzy disuruh buka hatinya. Lihat ini kartu apa, baca. Calling your soulmate. Kau baca deh. Your prayer, afirmasi, and visualisasi akan menolong kamu untuk membawa kamu kepada soulmate kamu. Jadi gini loh, gue nggak ngerti apakah universe menggelitik Mbak Suzy untuk segera membuka hatinya lagi untuk menemukan soulmate-nya, ya, karena Mbak Suzy selama ini masih fokus on herself, fokus on her career, ya, with her family, with her teman-teman dekatnya. Bukannya nggak mau pacaran, tapi it not across my mind ya. It has not across my mind yet, makanya suruh calling your soulmate. Ini biasanya kartu ini keluar terjadi ketika seseorang tuh terlalu fokus sama kerjaan atau bisnis whatsoever sampai lupa sama urusan personal. Karena sebenarnya soulmate dia itu ada. Dia harus minta sama universe, sama Tuhan untuk segera disegerakan gitu loh, ibarat kata, kalau dia mau, listen, kalau dia mau, ya kan. Tapi seorang Suzy saat ini kartunya tuh masih the world. Aku ingin dunia di tangan saya. Ya, dia masih her goal, her happiness adalah bekerja. Ya. Dia pengen punya sesuatu yang lebih dari yang saat ini dia achieve. She wants menggenggam dunia dulu. Iyalah, setiap masih muda, Jack. Karir masih panjang. Mempertahankan karir di industri K-pop sih. Industri perdramaan Korea juga kan nggak mudah. Pertelevisian, perbioskopan, persinemaan, kok bioskop sih. Ya gitu-gitu deh. Saingannya banyak. Gitu loh. Dan she has to maintain. She has to maintain it. Lanjut. Tuh. Dia gini, semesta gini, udah deh, bukalah hatimu dong. Kalau emang nanti ada yang mau, kalau emang mau kencan, mau PDKT, jalanin aja. Tapi si Suzy masih lightning ini adalah gini, sudden change, shocking news, surprise, epiphany, upheaval, transformation. Kalau saya lihat lebih buat transformation, karena Suzy yang sekarang ini galak, bukan senggol tebas. Dia she knows what she want. Dia cuma pengen sesuatu itu
Ya lo kalau mau bener ya serius. Gue nggak mau pecer-peceran gak jelas. Harus tahu tujuan dan maksud lo sama gue. Yang cuma deket-deketin gak jelas, tebas sama dia. Nih, karena apa? Karena dia pingin cinta yang bener. Dia cuma pingin gue deserve. Ngomong-ngomong ini, I deserve a big love. Gue berhak mendapatkan cinta sejati setulusnya kepada diriku. Ya, saat ini gue memprotek jiwa batin saya dari cinta-cinta palsu. Ngomong kok begini sih ya? Biar gak bosen gitu loh. Ya, love abounds. Dia pengen memberikan hatinya yang gede ini. I will give my heart to somebody who deserve it. But it's not that very easy. Because I've been hurt before. Ya, dan sangat menyakitkan. Ya, aduh, dan ada lightning. Gua nggak mau disambar geledek lagi deh. Understand nggak what I'm saying? Oke? Oke, lanjut. Terus, gue ya. Terus apa mbak? Your energy. Gue sih akan menjalankan apa yang memang ada di depan gue. Planning and action ini sesuai pekerjaan. Lebih kepada pekerjaan dan karir dan usaha dan bisnis dan whatever lah. Brand ambassador atau whatever, iklan dan segala macam. Karena intention gue cuma pengen playing safe aja deh. Jika sesuatu yang gede itu belum datang, big love itu belum datang, gue akan main cantik. Gue akan main aman, bukan main cantik, main aman lah kalau lebih tepatnya ya. Even to Mas Namjo pun, ya. Even to Mas Namjo, we are talking about Namjo, ya. If Namjo can come to her with a big love, we don't know. But she is waiting for somebody that come with a pure love that she deserve for it. Paham ya maksud gue ya? Di sini Kak Sumasa ngerti. Oke, Mbak Suzy, I got your point. But how come calling your soulmate ini bisa turn into reality jika kamu tidak fleksibel? Karena fleksibelnya kebalik keluar kartunya. Jadi kartu baca wisdom oracle card ini harus terbalik, harus ke atas. Karena maknanya berbeda-beda. Jadi nggak bisa upright terus, harus reverse. Jadi kita mix kartunya, kita kocok terus dengan random. Nanti ada yang upright, ada yang reverse. Ini dapatnya reverse. Harusnya kan dia begini, fleksibel. But she's still not flexible about her heart. Ya Allah, namanya juga wanita ya. Angka 7 tuh kalau udah cinta banget loh. Setia, geng. Ya, tapi dia banyak kan suka disakitin. Dia kalau udah berkeluarga tuh all her heart, all out lah. Dia berikan itu semua. Nah, bagaimana calling your soulmate ini akan datang jika dirimu masih tidak fleksibel? Suzy bye. Ya. Oke, lanjut. Kita singkirkan dulu Mbak Suzy-nya. Jadi udah tahu ya, dia belum bisa memberikan hatinya kepada another guy, even itu Mas Nam. Dia appreciate Mas Namnya sebagai her nice and her cool fellow actors in the same management. Ya, walaupun dia menyukai keharmonisannya dia sama Nam, kestabilannya dia berakting, berinteraksi sama Mas Nam. But dia masih belum ready for that. Walaupun semestinya bilang, if you want soulmate, ask to us. If you want soulmate, prayer to God. If you want soulmate, visualize what you want. We will deliver to you. But the problem is, dia masih belum fleksibel untuk hal itu. Dia masih rigid untuk hal itu. Ya, got it ya? Best, lanjut. Makanya dia selalu mainnya aman terus. Play it safe. Lanjut. Mas 666. How you feel toward by Suzy? Oh dear. Gile tuh, kartu cinta lagi. 9 nih gambarnya tuh. Saat ini anjing melambatkan kesetiaan ya. Whatever he feels toward Suzy adalah apa adanya, dan memang dia naksir.
terserah deh ente mau ngomong apa, pokoknya naksir. Knight of Cups, Ten of Cups, nine love lagi, 9 hati lagi ya. Dia sampai detik ini masih mengapresiasi Suzy, punya kekaguman. Kita bilang gini, kalau ada viewers yang merasa tidak bertentangan dengan apa penjelasan saya, bisa bilang admiration ya, kagum gitu deh, itu paling general. Tapi kok saya itu udah naksir, Mbak. Kemudian bahkan dia mau getting to know each other. See, I told you, he wants to know her more. He wants to discover her more. He wants to know her well. See, di sini kartunya two of one, di sini afirmasinya. Berapa kali afirmasi sih ente mau? Ya kan? As you reveal your innermost self to each other, your bond deepens. Ini mesti banyak komunikasi nih. Jadi saling deepen, bonding yang tadinya udah kuat makin kuat. Karena punya past life bersama, in another life before this current life. Ngomong apa lu? Dan ada kartunya energi adjacent possibility. Apapun tuh bisa terjadi sama mereka jika mereka sama-sama satu visi, satu tujuan. Misalnya dengar dulu. Misal Suzy, ayo Mas Nam, kita coba menjalani. Oh, 6 oke. Ya, buat harus cewek ini kan masih punya sangat tinggi ya. Wow, sangat tinggi. Kemudian nggak bisa bohong lagi nih kartu ya. Coba Mas Nam. Kenapa? Gue buka pakai oke. Terus apa lagi yang kau lihat dari seorang Suzy ya? Gue pakai kartu apa sih namanya? Island Time Wellness Oracle Card. Cupid Arrow. Jika saja aku bisa menembakkan panah asmaraku kepadanya, saudara-saudara. Listen. Ya. Have faith. Love is coming, surprise, invitation, or meeting hesitation. Jadi dia mau nembak, tapi dia masih ragu, ada hesitation. Karena apa? It's not enough. Not enough apa Mas Nam? Dia merasa frustrated karena kan perempuannya kan masih jaga jarak, Beb. Bagaimana lu mau nembak-nembak? Sekarang dia orangnya tahu tradisi, tahu norma. Dia nggak mau ambiar asal nyemplung, nggak mau agresif juga. Walaupun dia sangat maskulin, dia menjaga perasaan orang lain dengan sangat gitu loh. Ya kan? Lack of confidence, kurang kepercayaan diri dia untuk nembak Suzy. At this moment, banyak hal yang menjadi pemikiran dia, seorang Namjo. Karena dia harus menghealing himself dari his past relationship. Mantan-mantan pacaran, ada yang tahu nggak? Saudara-saudara? Dia harus benar-benar bedah hati. Ya. Clearkan dulu itu masa lalu supaya new love bisa masuk dalam kehidupan Anda, Mas Namjo. Ya, ini kalau di kartu tarot ini apa sih? The Star, ya. Heal itu The Star. Kalau di kartu tarot masa apa sih ini? Akan 17 kan? Ya, The Star. Harapan akan masa depan yang lebih cerah. Tapi in order to do that, he must heal himself. Gue kan nggak tahu ya trauma orang, beban batin orang. Kita kan nggak ngerti. Kita kan cuma lihat visualnya aja. His core of being, his worriness, his frustration. Jangan salah ya kamu ya. Even celebrity pun juga ada distressnya tuh ada. Mereka human, they are not angel. Mereka punya mental, emotional juga. He has to heal himself. Oke. Kemudian, Mas, aku mengerti. Sabar ya, Mas, Bro. Kemudian aku tanya lagi. Terus, what do you see more? Despite of those things, what do you see more from her? Well, see, Suzy is my people. Ya. New supportive connection. See, connection lagi. Dia merasa kuat koneksinya sama Suzy. Kayak sangat nyaman, sangat tentram, sangat TikToknya asik. Ibarat kata bukan flashback. Umpan baliknya tuh enak gitu kalau ngobrol.
kalau berdiskusi sangat asik. Dia merasa new support connection. Juga Suzy juga baik mensupport dia secara career, ya. Kemudian family. Gini loh, gengs. Kamu tahu nggak sih, sahabat rasa keluarga? Kamu merasa dekat sama orang tersebut, seolah-olah dia udah kayak bagian keluargamu. Teman rasa family. Nih, this is what he saw from her, ya. Terus apalagi, gue klik lagi, yang ini ada energi laki-laki sejati, ceilah, laki maskulin. Dia tidak akan memberondel ke sini jika dia tidak ready. Kalau di sini ada sinyal, memberikan sinyal ke sini, dia akan datang dengan gagah berani to express his feeling, to express his admiration, to express his caring, to express his affection toward her. Dengan catatan, if di sini membuka alur energinya. Otherwise, it always stagnant like this. Got it? Aduh, gila energinya. Oke, sekarang kita kocok dulu Love Oracle from the Universe untuk seorang Suzy Bai. Suzy Bai, kita kocok aja ya. What is your love note, love penot from the universe regarding your relationship? Gak usah ke Mas Namjo, to anything, anyone yang kamu taksir, ya. Ini karena sifatnya general, ya. Jadi her to general things, ya, bukan spesifik to Mas Nam, ya. Atau kita bilang aja gini, kita ganti pertanyaannya. Divine Mother, Spirit of the Universe, let me taps to the Love Oracle for Miss by Suzy 10 Oktober 1994. Love Oracle-nya untuk dari Suzy toward 6. What kind of love note oracle? Karena kita bicaranya kan Namzi ya. Nih keluar. Okay, now we go to Love Oracle Mbak Suzy. Ini Oracle Love Note Oracle Mbak Suzy ini agak-agak gimana ya kalau Eke bacain ya. Mohon dengarkan baik-baik, jangan dicocok-cologi. Ini a part of her soul lesson, pelajaran jiwanya Suzy, supaya dia bisa move forward dan bisa menerima another relation, another man dalam hidupnya, ya, dan mendapatkan cinta yang equal buat dia. A loved one travel far away for a long period, a phase of longing and loneliness, anxiety and physical stress. Plans for a union are put on hold. Events are out of your control, but as an old wise man once said, these too shall pass. Teteo. Di sini dibilang kalau ini kan kata-kata very poetic ya. Jadi di sini diminta cinta kamu yang dulu ya. Seseorang yang pernah kamu cintai di masa lalu itu telah pergi. You don't know when dia akan kembali. Ya, kalau kita pakai bahasa puitis ya. Jadi di sini tolong rasa kehilangan, rasa anxiety kamu atas hal itu, physical stress kamu atas apa yang terjadi pada saat itu, tolong kamu sembuhin. Ya. Coba kamu, saya tahu planning kamu untuk menyatu, untuk union pada saat itu gagal. Dan itu benar-benar di luar di luar your control. Tapi jangan biarkan itu menjadi suatu momok yang membuat kamu tidak mau melangkah. Karena as old wise man said, these too shall pass. Karena you know, apapun itu, kamu bisa melewatinya. Jadi, let go of the past. 100% let go of it. Trauma, kekecewaan, tidak mau hal ini terulang lagi, we understand. But as a soul, Mbak, we have to move forward. Terserah what you want to say to me, but this is very important for her to move forward. Life is about moving on, isn't it? Life is now, and we create our future. Past is past. We cannot retrieve the past. Okay, Miss Bai, I don't know why ini yang muncul, ya. So
you can be open heart, Mas Namnya bisa masuk kalau kamu mau menerima Mas Nam. Oke, itu aja. Decision is in your hand, Mbak Suzy. Karena the guy he already has a crush on you so very much. Okay, what about for Mas Nam? Mas Nam, you, Mas Nam. Mas Nam, Divine Mothers, let me tap into the energy of Nam Jo-hyuk. Give me a very clear love note from universe. How Mas Nam Jo-hyuk to deal with his feeling toward Miss Bye. Okay. People change, needs and expectation change, and the connection with a certain person is no longer relevant. Get on with your life and learn something new about yourself. Di sini kalau saya bilang, the universe minta Mas Nam jangan terpaku nungguin she will open her heart. Ya, kan di sini bilang people change loh. Kebutuhan orang pun juga berubah, ekspektasi orang pun juga berubah. Ya, kalau sekiranya connection kamu, hubungan kamu sama si, bukan hubungan, orang belum pacaran, kalau misalnya koneksi kamu sama si Mbak Yu ini udah nggak bisa lagi kamu lihat celahnya, udah nggak bisa lagi kamu lihat itu bakal menjadi sesuatu yang more than friendship, ya saya bilangnya begini ya, more than friendship, get on with your life, udah fokus on your life and learn something new about yourself, dan lebih kenal dan belajarlah hal-hal baru dari dirimu, another thing. Jadi nggak usah fokus ke sini. Gila ini kartunya, aku suka ini, gila banget karena yang dia korek itu apa ya, dia tuh ngasih healing kartu ini kepada si orang-orang tersebut. Dia ngasih healing, jadi you heal, she heals, ya. Life is move on, kamu harus move forward, nggak bisa stuck di energi si ini Nam. Walaupun kamu sama dia naksir, tapi kan dia begini, kamu nggak usah maksa. The more you maksa, the more it won't happen. Kamu mendingan fokus on your goal, on your life, on yourself. Kita nggak bisa menyamakan, oh kalau gue sama ekspektasi gue harus sama, orang ini harus mau sama ekspektasi gue, nggak bisa. Everybody punya prioritas hidup masing-masing, bos. Oke. Kita terakhir kita pakai kartu angel ya. Kita cuma tanya-tanya cantik aja, yes or no. No. Aduh. Tanya cantik yuk. Spirit of the universe. Let me tap into the energy of Namzi couple yang main di drama startup nih, jadi Sodalmi sama Namdosan, Dodal couple, both of them sama-sama 26 tahun, mau 27 sih ya. Virgo versus Pisces. Apakah their relationship bisa their relationship ini saat ini, let's say saat ini, we don't know what will happen in the future. Let's say kita bilang within in few months, like 2 months lah, 1 or 2 months, bisa berubah menjadi sesuatu yang lebih istimewa. Yes or no? Spirit, that me taps into the energy of Nam Jo-hyuk. Oke. Tarik nafas dulu, bayangin muka-muka mereka, wajah-wajah mereka, biar energi mereka present here, because ya. Saya cuma cari kartu yes or no ya, yes or no, bukan kartu yang lain-lain. Siapa yang keluar duluan itu jawabannya, yes or no. Everybody, kita pakai angel card aja. Ini kartunya lumayan tajam ini, angel card. Siapa bisa nggak ya, one woman lah, jangan lama-lama guys. Bisa nggak terjadi sesuatu yang istimewa between them? Oke. Carilah kartu yes. Siapa yang keluar duluan itu adalah jawabannya yes or no. Lihat anak-anak, yes. Nanti gue disuruh baca personal reading lah, light reading lagi, short reading. Aduh, pipi kasihan deh lo. Nih yes, kamu lihat saya kocok sendiri kan tangannya di sini. Oke, itu aja.
Kita lihat bottom of the decknya there is something better. Mungkin better, dari something better daripada keadaan situasi saat ini. Bisa dibikin better kalau mereka mau. Ya, whatever it is, saya menyayangi dua-duanya. Dua-duanya punya good heart. Dua-duanya punya niat baik. Dua-duanya tidak mau melukai. She respect him, he admires her. Jadi di sini hanyalah semesta, Tuhan semesta alam yang bisa menjadikan mereka ini more than this current situation. Saya di sini hanyalah sebagai reader menyampaikan getaran energi saat ini. Oke, sayang-sayang, terima kasih kakak-kakak di sini. Next reading, apa dong next reading? Kasih masukan ya. Karena saya tuh bener-bener kalau reading aktor drakor ini harus bener-bener deep karena harus bener-bener nonton film, lihat lihat BTS dan whatsoever, itu very penting. Jadi tolong kasih masukan di kolom di bawah ini apa harus saya baca. Ini aja getaran energi mereka, Doda couple or Namzi couple. I wish them best. Both of them masih muda, karirnya cemerlang, indah, bahagia, saingin sama fans-fansnya dan bisa memberikan karya-karya terbaru ya yang wow gitu ya. It could be dari dunia whatever. Mereka sekarang fokusnya di mana sih? Perfilman ya, itulah bisa tetap aktif di drama. Kontraknya juga banyak, kontrak semakin banyak kontrak, more money, cuan datang buat mereka. Itu aja. Thank you kakak-kakak yang cantik, yang baik hati, be open mind, fans. Oke guys, ini aja ya reading kali ini for Namzi couple. Terima kasih sudah mampir di Divine Vivi Reading. Tolong dikasih info, aku mesti kasih input, kasih masukan, what couple I have to do on my next reading, whatever. Kartu ini getaran kartunya, mereka tolong disikapi dengan bijaksana, be open mind, karena di sini kita tidak ada judging dua belah pihak ini. Kita membaca alur energi yang terjadi dan the rest itu depend on them, si pelaku, si individual menjalannya. Sukses selalu buat Namzi, makin more cuan, makin more money, karir juga makin meledak, makin melambung, menaikkan nama mereka berdua, dan supaya mereka selalu dilindungi ya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Stay health buat mereka juga, diberikan segala kemudahan ya. Kemudian untuk kalian semua di sana, stay health, stay safe, prokes dijalankan, karena kita punya kewajiban, setiap individu punya kewajiban supaya COVID ini segera menurun, paling nggak berakhir, masih takes a while, paling nggak menurun ya. Kita punya kewajiban setiap individu untuk berpartisipasi dalam menurunkan penyebaran COVID gitu loh ya. Kalau COVID-nya sudah membaik kan kita juga lebih asik lagi, bisa traveling, kakak bisa traveling. Aku udah I miss Europe so much gitu loh. Aduh, oke, anyway, terima kasih. Tolong dikasih komen, jangan lupa next couple apa yang harus saya reading. Terima kasih semua buat kalian semua. God bless us all ya. Namaste people, bye bye, see you on my next video.